sendiri. Sinopsis. Jangan lupa subscribe dan tombol like-nya. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ika. So, vlog hari ini aku mau spoiler drama Korea. Jadi, aduh gatal nih. Bentar ya. Manusiawi kan hidung gatal. Yang penting aku nggak ngupil di depan kalian. Oh iya, vlog hari ini tuh aku mau spoiler untuk drama Korean drama series yang jelas yang lagi aku tonton. Judulnya Flower of Evil. Jadi drama ini tuh awal aku udah baca bacanya ngomongnya apa sih? Sinopsis kali sendiri. Sinopsis ya pokoknya aku udah baca itulah ya. Hipnosis kok susah banget sih ngomongnya. Oke, tidak boleh berkata kasar. Jadi drama ini kan udah masuk ke episode 11. Jadi ini drama itu di Korea main tuh setiap hari Rabu dan Kamis. Wanitanya itu Moon Jae-won, dia berperan sebagai Cha Ji-won. Terus untuk cowoknya itu peran pria itu Lee Jun Ki, dia berperan sebagai Baek Hae Sung. Nah, Baek Hae Sung sama Cha Ji-won itu suami istri dan mereka punya satu anak perempuan. Si Cha Ji-won ini profesinya sebagai detektif. Nah, kalau suaminya itu sebagai apa ya namanya, logam gitu, bikin kerajinan gitu, art dari logam, bikin kalung, cincin, gelang, apalah itulah yang berhubungan dengan logam-logam gitu, besi-besi atau apalah gitu. Nah, studio itu di rumahnya mereka. Jadi si Baek Hae Sung ini bapak rumah tangga tapi juga punya studio art sendiri gitu. Jadi mereka kan suami istri yang hidupnya bahagia, nggak ada isu apapun, nggak pernah ada gosip apapun, nggak ada problem yang heboh, yang gimana gitu, nggak ada. Padahal suaminya itu sebenarnya punya masa lalu yang cukup kelam. Kenapa cukup kelam? Karena suaminya ini memiliki seorang ayah yang terlibat dalam pembunuhan berantai sekitar 10 atau 13 tahun yang lalu. Dan si Baek Hae Sung ini juga terlibat dalam pembunuhan seorang mandor desa. Kejadiannya itu kan emang udah lama, waktu dia masih SMA gitu. Dan istrinya nggak tahu gitu. Dan identitas aslinya Baek Hae Sung itu sebenarnya nama aslinya dia Do Yun Soo gitu. Baek Hae Sung itu dia pakai identitas orang lain. Dan nanti akan ada benang merah antara Baek Hae Sung sama Do Yun Soo ini. Apa sih? Kenapa bisa Do Yun Soo pakai identitasnya Baek Hae Sung? Apa yang terjadi? Kok orang tuanya bisa kasih? Karena orang tuanya Baek Hae Sung tuh kerjasama sama Do Yun Soo gitu. Kejadiannya itu sebenarnya dulu tuh si Do Yun Soo dia mau dibunuh sama temen kerjanya gitu di restoran Tiongkok, tapi dia berhasil kabur nih, lari dari hutan-hutan gitu. Dia jatuh, ketabrak lah sama Baek Hae Sung yang asli. Tapi entah kenapa yang ditabrak Do Yun Soo, tapi yang koma selama bertahun-tahun Baek Hae Sung. Nah ini nggak tahu nih kenapa Baek Hae Sung bisa koma. Terus bapak ibunya Baek Hae Sung minta Do Yun Soo memakai identitasnya Baek Hae Sung, karena waktu itu
bapaknya itu apa ya, mungkin kayak tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh ya berhubungan dengan inilah, money money money, karena kan dia direktur rumah sakit untuk naik jabatan. Jadi kan dia nggak mau sampai ada gosip bahwa anaknya koma lah, sakit lah, takutnya nanti dia nggak jadi diangkat. Asumsi gue seperti itu, kurang lebih lah yang gue tonton kayaknya seperti itu ya. Sebenarnya bukan asumsi sih kalau yang aku pahami, tapi soalnya masih misteri, belum diceritakan secara detail kenapa Baek Haesungnya kok Baek Haesung yang asli koma, terus dia diangkat jadi anak untuk menggantikan Baek Haesung, tapi untuk pakai identitasnya aja gitu, gitar mah. Nah terus apa namanya, jadi lupa gue. Apa namanya lagi deh ngomongnya, si ada satu kasus, si Cha Ji Won itu menyelidiki satu kasus ini ternyata berhubungan dengan kasus pembunuhan berantai tersebut. Jadi kayak pembunuhan berantai ini tuh kasus yang udah ditutup, jadi terkuak lagi dong, terbuka lagi, dicari tahu nih. Karena nih kasus bapak-bapak ini tuh bapak-bapak supir taksi, dia mencari istrinya. Istrinya itu dulu dibunuh sama bapaknya, Do Yun Soo. Dibunuh tapi mayatnya nggak ada. Jadi sang suami gila, dia mencari tahu di mana sih mayat istri. Si bapak supir taksi ini kan Harry ya Maya, heboh sendiri gitu loh cari suami mayat, kok suami sih, mayat istrinya. Terus akhirnya dia jadi ngejarnya si Do Yun Soo gitu loh, dia ngancam-ngancam gitu. Terus Do Yun Soo nya ditangkap, terus dicalupin dalam kolam renang gitu, ditenggelamin. Nah waktu kasus itu tuh polisi juga sedang nyari si supir taksi karena dia melakukan suatu pembunuhan. Yang dibunuh itu adalah teman rekan kerjanya Do Yun Soo yang dulu membunuh Do Yun Soo di restoran Tiongkok gitu mak. Nah terus si polisi kan mencari tahu nih supir taksi dong, karena kan dia pembunuh pasti harus dicari kan, harus diselidiki, harus ditangkap, harus dipenjarakan. Nah dalam proses pencarian itu si Cha Ji Won menyadari, karena kan kok ini ada orang ditangkap, ternyata yang ditangkap itu suami gue, kok suami gue bisa ditangkap sama dia, apa hubungannya. Dia tuh takut. Jadi waktu itu yang dalam pikiran dia, gue cuma harus menyelamatkan suami gue nih, gue harus selamatin suami gue. Terus dia kayak yang mencari tahu suaminya dalam kondisi tenggelam. Akhirnya istilahnya singkat cerita berhasil diselamatkan dalam kondisi yang tenggelam gitu. Terus suaminya kondisinya koma. Jadi waktu suaminya koma, si Baek Haesung ini alias Do Yun Soo ini, di komanya itu kan istrinya nunggu di samping dia. Terus dia ngomong loh ke istrinya, dia istrinya itu dipikir kakaknya. Dia tuh punya kakak perempuan si Do Yun Soo, namanya Do Hae Soo. Dia bilang, Nuna, Nuna, dia bilang gitu, lu nggak usah mikirin gue lagi, lu pikirin diri lu sendiri aja, karena gue akan selamanya selamanya apa ya waktu itu dia bilangnya, lupa lagi gue. Intinya dia bilang ke kakaknya, gue nggak akan menjadi Do Yun Soo lagi gitu, gue sudah membuang identitas gue, jadi lu don't worry lah, lu nggak usah mikirin gue gitu. Dari situ istrinya langsung kayak shock gitu. Dia kayak akhirnya dia menyelidiki mengenai suaminya ini. Sebenarnya dia tuh antara jijik mas, aku sama kamu jijik, mungkin kalau di Indonesia seperti itu ya, tapi dia nggak ngomong kayak gitu. Dia cuma yang mungkin takut, terus juga kayak yang suami gue seorang pembunuh lah apa, tapi dia tegar loh, superwoman. Dia menyelidiki lah suaminya. Jadi kayak punya selidik, yang ngebunuh mandor desa itu adalah kakaknya, bukan si Do Yun Soo. Jadi Do Yun Soo itu ya ampun inosen banget. Si istrinya tahu ternyata suaminya tuh bukan pembunuh mandor desa, dan dia
ini innocent banget. Dia itu cuma menutupin kakaknya karena dia nggak mau kakaknya di penjara, dia nggak mau kakaknya terlibat dengan hal-hal seperti itu. Basicnya dia emang orang baik banget sih, karena dia berkorban buat kakaknya. Dan di sini sih Do Hyun Soo cuma korban. Dan dalam proses ini kan episode 11 udah episode 11 kan, dia tuh ada proses dimana dia tuh pengen membuktikan bahwa apa namanya, bapaknya itu punya komplotan. Karena beberapa istilahnya di Korea nih ya, banyak banget gitu loh kejadian-kejadian pembunuhan kok motifnya kok sama kayak kasus bapaknya gitu loh, yang zaman dulu pembunuhan berantai yang kukunya hilang lah apalah gitu. Jadi mereka berpikir pasti dia punya komplotan. Nah, komplotannya itu, guys, makku itu tuh si Baek Hae Sung itu masuk komplotannya. Baek Hae Sung itu ternyata komplotan bapaknya. Dan nggak ngerti juga sih gue kenapa dia bisa jadi seorang pembunuh berantai gitu. Dan bapaknya Hae Sung sendiri itu tahu loh, anaknya itu seorang pembunuh, tapi disembunyikan. Orang tua bapak mamanya itu menyembunyikan dia kan. Ya paham sih, orang tua pasti kan nolong anaknya kan, sembunyiin anaknya. Tapi dong bapak ibu, mohon maaf, anaknya pembunuh psikopat, harus diterapi, ya ampun, diobati gitu loh. Kan nanti menyebabkan banyak kejadian-kejadian yang lain kalau anaknya udah sadar. Tapi di episode yang 10-11 itu emang si Baek Hae Sung udah sadar sih, tapi memang dia masih belum bisa mengingat semuanya. Dia masih di awang-awang gitu memorinya. Jadi aduh, pokoknya aku nggak sabar untuk episode 12, 13. Jadi 5 episode lagi kan, semuanya ada 16. Kemarin kan 11 episode terakhir di hari Rabu. Nggak sabar emang endingnya gimana. Jadi aku pengen tahu gitu, si Baek Hae Sung kok bisa jadi pembunuh, kenapa bapaknya melindungi anaknya seperti itu. Complicated banget. Cuma di sini emang paling kasihan itu Do Hyun Soo sama Cha Ji Won sih. Istrinya tuh kan pada akhirnya nolongin suaminya. Lu kabur, lu pergi, apa namanya, pergi sejauh mungkin, lu kan pintar bersembunyi gitu. Jadi kita lanjutkan di vlog selanjutnya bagaimana ending dari Flower of Evil. Nanti aku bakal update di vlog-vlog aku, video-video aku selanjutnya, mengenai spoiler drama Korea yang udah aku tonton. Kalau yang drama Flower of Evil ini sejauh ini so far ya, aku sih 1 sampai 10 aku 8 lah ya. Karena kan belum tahu endingnya tamatnya gimana. 8 udah cucok loh, sempurna. Kenapa sempurna? Angka 8 tuh sempurna karena nggak ada potongannya. Set, lanjut terus. Lanjut kayak hidup kita, life must go on, say. Walaupun ada pandemi dan sebagainya, sesusah apapun, kita bersyukur. Hidup harus terus jalanin. Buat apa yang kamu happy. Ya, seperti diriku. Tidak tahu kan kalian penderitaanku bagaimana, tapi aku tetap happy aja, dibuat happy aja. Oke, sekian video spoiler, video vlog, aku nggak ngerti sih, video vlog sama aja lah ya. Jadi sekian lah spoilernya hari ini mengenai drama Korea Flower of Evil. See you next video ya guys. Jangan lupa subscribe dan tombol like-nya. Terus juga pencet loncengnya. Ding dong. Dadah. Bye bye, Ma. See you.